Setelah pekan lalu, masyarakat yang tergabung dalam Forum Indramayu Menggugat datang ke Pondok Pesantren Al Zaitun untuk menyuarakan aksinya dan tidak berhasil menyuarakan aksi tepat di depan Pondok Pesantren Al Zaitun karena dihalau oleh pihak kepolisian. Hari ini mereka kembali datang yang terdiri dari sejumlah forum Indramayu dan juga sekitarnya untuk menuntut, salah satunya adalah berkaitan dengan isu-isu adanya aliran sesat di dalam Pondok Pesantren Al Zaitun. Apakah mereka berhasil untuk menyuarakan tepat di depan Pondok Pesantren? Saksikan fakta bersama saya, Tiara Harap. Belum. Aspirasi masyarakat tidak ada tujuan lain, Pak. Jadi tolong jangan halang-halangi kami, Pak. Kami sudah ikuti. Saya sudah nurut, Pak. Dari sana ditutup. Suruh ke sini lagi. Maksudnya gimana nih, Pak? Tolonglah, Pak. Jangan diadu domba. Tolong, Pak. Saya tidak mau diadu domba sama pihak polisian. Saya tidak mau diadu domba, Pak. Oke. Saya sini tolong tenang. Hei. Ya, tenang. Ini diadu nih, Pak. Ya, sekarang saya sudah berada di barisan pengamanan atau pihak kepolisian yang terus berupaya untuk menahan masa aksi pada siang hari ini. Pemirsa, bisa saya gambarkan ini memang masa terus memaksa untuk mendekat ke pintu gerbang Pondok Pesantren Al Zaitun dan ini adalah situasi pengamanan dari pihak kepolisian. Ada ribuan petugas yang berjaga. Di sini juga ada lapisan terakhir yang disiagakan oleh pihak kepolisian. Bisa Anda saksikan di sana adalah ada kendaraan taktis yang kemudian disiagakan oleh pihak kepolisian sebagai pengamanan terakhir sebelum pada akhirnya tiba di gerbang utama Pondok Pesantren Al Zaitun. Kita akan lihat bersama-sama sejauh apa masa ini bisa terus mendekat untuk menyampaikan aspirasi ataupun juga tuntutannya di pintu gerbang Pondok Pesantren Al Zaitun. Kita temukan faktanya. Kawan-kawan semua yang ada di sini adalah bagian dari rakyat yang punya kesadaran. Adalah bagian dari rakyat yang tidak terima agamanya dihina, agamanya diinjak-injak, agamanya dinistakan oleh Panji Gumilang. Assalamualaikum, Pak, izin. Pak Panji, Assalamualaikum. Izin, Pak. Boleh ngobrol, Pak? Izin. Pak Panji sebentar, Pak. Pak, tanggapannya gimana, Pak? Karena banyak pendemo hari ini. Kemarin juga. Ini bukan pendemo ya? Enggak, setelah ini kan hari ini. Pak Panji, izin dari TV One, Pak. Boleh wawancara ya, Pak? Pak Panji, ini persiapan pendemo. Pak Panji, persiapan Al Zaitun gimana, Pak? Pak Panji, Assalamualaikum. Persiapan di Al Zaitun terima masa gimana, Pak? Apa yang disiapkan, Pak? Apa itu artinya, Pak? Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang menemui petugas pengamanan yang berada di depan termasuk para jurnalis karena memang saat ini masih belum datang massa yang akan hadir untuk menyuarakan sejumlah tuntutan di depan Pondok Pesantren Al Zaitun. Tapi tadi saya juga sudah mencoba untuk bertanya apa kemudian yang dipersiapkan oleh pihak Pondok Pesantren Al Zaitun beserta juga tanggapan karena sudah 2 kali Pondok Pesantren Al Zaitun ini dituntut oleh massa, tetapi pihak dari pimpinan sendiri masih enggan untuk kemudian ini menjawab, memberikan sedikit tanggapan kepada kami. Oh, Mas Saksi sudah datang di sebelah kanan dan nampaknya ricuh, pemirsa. Polisi saat ini sedang membangun water barrier, meletakkan water barrier untuk melakukan pengamanan.
masa memaksa petugas pengamanan dalam hal ini adalah kepolisian pemirsa untuk memaksa masuk lebih dekat lagi. Mereka bahkan meminta untuk tepat menyuarakan suaranya di depan pintu gerbang Al Zaitun, tetapi tidak diperkenankan juga oleh petugas dengan alasan keamanan. Ini dari pihak kami nggak terima sih kalau teman kita diambil ke sana nih. Ya. Harus dikeluarkan dulu. Keluarkan dulu. Oke, ini nanti kita informasinya ada mungkin ada 2 orang benar. yang Benar. diamankan oleh pihak kepolisian. Kami belum memastikan alasannya kenapa, tapi ini memang mereka masih memaksakan agar 2 orang tersebut ini dikembalikan ke dalam masa terlebih dahulu, baru satu bisa bernegosiasi selanjutnya. Satu komando. Ajar rese. Sip. Diarahkan kemana nih Pak? Diarahkan kemana? Diarahnya 1 titik. Di mana itu? Di sana di pintu depan. Oke, baru setelah itu ke arah gerbang. Ya betul. Titik kumpul katanya di sini. Saya bilang. Sementara ini tuntutan dari masa ini? Tuntutannya banyak. Suruh ditutup yang jelasnya. Suruh ditutup. Ya betul. Masyarakat Indramayu sangat resah karena pemerintah nggak berkutik. Ada Panji Gumilang nggak berkutik. Sekarang pemerintah lagi bentuk tim investigasi tapi kurang. Tetap. Mana bupati, mana gubernur, mana tim agak nggak ada itu. Ada pun lemah. Ada pun lemah. Kalau hari ini kemarin kan sudah ada demo minggu lalu. Betul. Ya nggak ditemuin, nggak ditemuin. Malah dia ngancam Bu. Dia ngancam mau dilaporkan. Tidak ada yang berbuat anarkis di sini. Tidak ada. Siap. Ancamannya disampaikan siapa? Disampaikan sama Panji Gumilang. Mau dilaporkan kita pendemo. Abang nggak ada. Nggak ada yang rese. Nggak ada yang anarkis. Kenapa harus dilaporkan? Kalau nggak hari ini nggak ketemu mau ngapain Pak? Kita demo lagi. Kita demo lagi Bu. Hari ini Harus ketemu. Harus ketemu. Oke, itu tadi pemirsa. Sabar. Kita ngobrol langsung Siapa yang ke bawah? Ada kakak saya Pak. Bukan diamankan. Gara-gara apa tadi? Enggak takut dia apa-apain dia. Enggak. Saya tahu. Oke. Saya tahu. Soalnya Ini kericuhan masih terjadi pemirsa. Tidak jauh dari Pondok Pesantren Al Zaitun, masa menuntut pembubaran dari Pondok Pesantren Al Zaitun dikarenakan ada dugaan aliran sesat di dalamnya. Dan saat ini masa masih terus memaksa pihak keamanan untuk bisa diizinkan masuk lebih dekat lagi, menyuarakan suaranya tepat di depan gerbang Pondok Pesantren Al Zaitun. Kita temukan masa selanjutnya. Kalau dari pihak Al Zaitun sendiri gimana sih Pak? Kita tidak diberi mandat untuk mengomentari. Ya, tetap kita dalam kesatuan yang kompak tanpa anarkis. Ini satu komando, kita satu anarkis. Kita tetap satu komando. Ya, ini di sisi kiri Pondok Pesantren Al Zaitun bisa dilihat ya, petugas kepolisian sudah berjaga gitu dengan senjata lengkap. Mungkin kami menduga bahwa sebentar lagi para pendemo akan datang ke sini. Informasinya memang datang dari 2 arah, dari sisi sebelah kanan saya dan juga sebelah kiri Pondok Pesantren Al Zaitun. Ini bisa dilihat ya bahwa cukup banyak penjagaan, informasinya memang sebanyak lebih dari 1.200 pengamanan yang dikerahkan oleh pihak kepolisian. Ini sudah bersiaga dan di sana juga sudah ditutup aksesnya, Anda bisa melihat ya. Ditutup oleh pihak kepolisian, artinya bisa besar kemungkinan pendemo ini tidak bisa mendekat seperti demo yang terjadi pada tanggal 15 Juni minggu lalu. Komando minta dikasih jalan, tolong yang di depan buka pintu jalan. Izin. Izin, rekan-rekan semua. Biarkan kami masuk terlebih dahulu. Izin, rekan-rekan. Salam persatuan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma Ya, salli ini ala adalah sisi lain dari Muhammad. Pondok Pesantren Al Zaitun dan seperti
seperti yang Anda saksikan, masa saat ini beramai-ramai mengarah ke pintu gerbang Pondok Pesantren Al Zaitun untuk menyampaikan suara dan juga tuntutannya. Mereka sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pemirsa, ini semakin mendorong masa lainnya untuk bersemangat menyampaikan aspirasi ataupun juga tuntutannya kepada Pondok Pesantren Al Zaitun. Saya lihat saat ini di belakang sudah ada komando, kemudian juga ada ratusan massa yang terdiri dari beberapa forum yang dimana mereka ini merupakan warga dan juga masyarakat Indramayu. Kita temukan faktanya. Kawan-kawan Masaksi, kawan-kawan Masaksi, sabar, woi, satu komando, woi, woi. Baik. Tahan Masaksi, Satu komando. Bahwa kita jumlahnya ribuan yang siap bergerak. Siap bergerak. Saat ini koordinator demonstran dan juga Kapolres sedang melakukan dialog. Pemirsa, kita akan cari tahu apa yang kemudian ini didiskusikan atau dinegosiasikan oleh pihak keduanya. Pak, kamera mundur dulu Pak ya. Ambil dikit aja Pak, gambar sebentar Pak. Nah ini, biar nanti ada waktunya. Sekarang saya mau tanya, kalau Bapak seorang Muslim, kalau agama Bapak dinistakan, Bapak marah tidak? Agama Bapak dinistakan oleh Pak Ibu bilang. Dengan lantang dia mengatakan menghina Islam, menghina Al-Quran, menghina Rasulullah. Junjungan kita, apakah Bapak diam? Bantu kami Pak, kami ini datang jauh-jauh. Yang hadir di sini semuanya Muslim. Kami datang ke sini. Oke, sementara pihak koordinator demonstran sedang bermediasi, sedang berdialog dengan pihak kepolisian. Memang kami tidak diperkenankan untuk masuk. Di sebelah sana masih ada yang terus berorasi. Nampaknya memang mereka untuk memaksa untuk terus masuk, terus menerobos penjagaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Tidak boleh memegang alat apapun termasuk batu. Panji Gumilang harus ditangkap. Tangkap Panji Gumilang harus ditangkap. Allahu Akbar, takbir. Takbir. Jangan sampai terprovokasi, tahan. Tahan. Ya sabar kawan-kawan. Kawan-kawan masa aksi. Sabar. Baik. Tahan Mas Aksi. Baik. Sekali lagi kepada atas insiden kecil. Apa yang kemudian memutuskan teman-teman ini akhirnya warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai rencana awal sampai di depan pintu Al Zaitun untuk menyuarakan aksi. Intinya kami sudah menyampaikan aspirasi, sudah menyampaikan keinginan kami. Kami menghargai pihak hukum. Artinya biarpun kami organisasi, tapi kami menghargai terkait hukum. Artinya bahwa kami persoalan ini harus selesai, harus dituntaskan. Pihak kepolisian sudah berbicara bahwa MUI sudah turun ke Indramayu. Jadi dari teman-teman demonstran sendiri menunggu MUI. Ya, jadi kami percaya karena jalurnya MUI, makanya kami percaya kalau MUI sudah turun dari pusat, berarti tujuan kami sudah tercapai. Apabila dalam jangka waktu sehari sampai minggu tidak ada kepastian, sampai seminggu tidak ada kepastian, kami akan turun kembali. Makasih, Pak Arif. Ya, itu tadi hasil dari proses negosiasi antara pihak kepolisian dan juga koordinator demonstran yang tidak lama, tadi kurang lebih sekitar 15 menit saja di salah satu rumah warga begitu, dan mereka memutuskan bahwa akan mempercayakan seluruhnya pada MUI yang
diberi waktu ataupun juga target waktu ini selama maksimal 1 minggu. Kalau tidak ada keputusan yang pasti ataupun juga tidak ada respon dari pihak MUI, maka mereka akan melakukan aksi kembali dengan jumlah demonstran yang lebih dari ini. Assalamualaikum Pak, izin. Pak, permisi Pak, mau nanya dari TV One. Masa yang di dalam, Pak? Mereka masih belum mau respon. Cari yang di pinggir ya. Bentar. Bapak, Assalamualaikum. Pak, mau nanya, yang dari Al Zaitun ini masa dari mana ya Pak? Boleh, Pak Baju Biru, halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada yang respon? Oke. Mungkin bapaknya. Pak, permisi. Minta waktunya. Pak, mau nanya aja, masa yang dari dalam, itu dari pihak mana Al Zaitun ya Pak? Dari mana? Dari mana Pak? Dari Zaitun semua? Dari sebagai apa Pak? Sebagai apa kalau boleh tahu Pak? Boleh ya Pak, saya nanya sebagai apa? Keluarga besar dari Al Zaitun. Oke, yang menyiapkan berarti arahan dari Pak Panji ya? Berapa banyak ya Pak? Boleh nanya Pak, berapa banyak kalau yang dari dalam? 20.000. Tanggapan Pak, soalnya kan beberapa hari belakangan kan Al Zaitun rame Pak. Kalau dari pihak Al Zaitun sendiri gimana sih Pak? Kita tidak diberi mandat untuk mengomentari. Nggak diberi mandat untuk mengkomentari, terus untuk yang Menyambut baik saja. menyambut baik aja, oke. Yang ada di luar ini berarti diminta untuk apa? Ya, menyambut saja. Menyambut aja, oke. Pak, saya izin ya, ini sambil mau cari info juga. Berkaitan dengan isu-isu yang beredar, arahan dari Panji Gumilang, Syekh Panji apa ya Pak? Balas dengan kebaikan saja. Dibalas dengan kebaikan aja, oke. Makasih Pak. Gak banyak yang bisa saya dapatkan antara perbincangan saya dengan salah satu dari mereka yang ada di dalam. Tapi yang jelas mereka mengatakan bahwa arahan dari Panji Gumilang selaku pimpinan dari Pondok Pesantren Al Zaitun adalah menyikapi dengan baik para demonstran yang sudah hadir sebanyak 2 kali, minggu lalu dan juga minggu ini. Mereka juga tidak menanggapi isu-isu yang sedang beredar dan tidak banyak yang bisa dikorek dari dalam. Mereka juga tampak terbatas ataupun juga membatasi komunikasi dengan kami yang berada di luar Pondok Pesantren Al Zaitun yang dibatasi dengan kawat berdur ini. Kita temukan fakta selanjutnya. Jumat 23 Juni 2023 rencananya Panji Gumilang ini diinformasikan akan memenuhi panggilan dari MUI untuk menjalani sejumlah pemeriksaan berkaitan dengan isu yang beredar mengenai Pondok Pesantren Al Zaitun belakangan ini. Informasinya Panji Gumilang akan hadir pada pukul 15 waktu Indonesia Barat karena informasi terakhir tadi pada pukul 13.30 Panji Gumilang ini berangkat dari Pondok Pesantren Al Zaitun. Lantas seperti apa kemudian ini jalannya pemeriksaan yang dilakukan oleh MUI dan difasilitasi oleh Pemprov Jabar di Gedung Sate, kita akan temukan faktanya. Lurus terus nggak tahu sebelah mana. Assalamualaikum Syekh. Assalamualaikum Syekh. Apa kabar Syekh? Apa kabar Syekh? Baik, baik. Komentar sedikit saya dari TV One. Belum apa-apa komentar. Sedikit aja Syekh. Ngapain tak saya? Belum boleh, belum boleh. Jangan dorong dong. Jangan dorong. Agendanya apa, Ceh? Syekh sedikit aja Syekh. Ini agendanya di sini semua. Oke Syekh. Sehat ya Syekh. Oke terima kasih Syekh. Oke.
Ini udah jam 4 sore dan pimpinan dari Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang sudah masuk tadi menggunakan kendaraan yang ada di sebelah kanan saya, kemudian langsung menemui dari pihak MUI di Gedung Sate, langsung masuk lewat jalur ini. Berapa jam dari Ponpes? Tanggapannya Pak Panji mengenai pertemuan ini, Pak Panji. Tidak ada wawancara dulu. Ayo. Pertanyaannya nanti ya. Nanti lagi. Gimana tanggapannya Pak Panji mengenai pertemuan ini? Nanti akan disampaikan Pak Panji. Nanti lagi. Jangan lupa Sampaikan nanti apa saya? Assalamualaikum. Teman-teman punten minta bantuannya. Ya, wartawan tidak diperkenankan untuk masuk. Itu ke mana Pak? Berarti ruangan udah balik atau ke ruangan mana? Pak Panjinya? Keluar lagi ya. Tadi setelah menyapa wartawan, Panji Gumilang mengarah ke arah pintu itu, ruang protokol dan ruang rapat utama untuk membicarakan sejumlah hal sesuai dengan apa yang kemudian ini difokuskan oleh pihak MUI. Kita akan tunggu bersama pemirsa. Assalamualaikum Pak Panji. Pak Panji izin. Pak Panji izin, Pak Panji. Assalamualaikum Pak Panji. Apaan yang bagusnya? Pak, tapi sini ke sini. Dengan MUI apa Pak Panji? Selesai. Sudah selesai? Apa hasilnya Pak? Bagus. Hasilnya gimana Pak? Soal isu-isu yang lagi berkembang apa Pak Panji? Bahasa apa Bapak? Salah nggak Pak? Bahasa apa aja Pak? Bapak mau lagi salah nggak Pak? Bagus. Apaan yang bagusnya? Pak, tapi Kesehatannya bagus. Bapak bagus ya Pak? MUI ngasih rekomendasi apa Pak Panji? Soal Al Zaitun. Pasti ini dorong. Ya udah masuk dorong. Udah sampai aja. Bagus seperti apa Pak? Sini ke sini. Di depan Pak, di depan kita konfren di depan. Ada konfren di depan Pak, ada konfren. Ada konfren di depan Pak, ada konfren. Jangan dulu Pak. Kasih
jalan dulu, sambil jalan. Sambil jalan. Awas dulu tangga. Nah, di luar, Pak. Di luar. Pak, sebelah sini, Pak. Awas tangannya patah. Kasihan, Pak. Awas. Di depan. Pelan-pelan, Pak. Awas, Pak. Kasih jalan dulu. Bapaknya kasih jalan dulu. Maaf Pak, kasih jalan dulu. Lu tangan jangan lepas. Kasih jalan dulu. Panggil Pak. Depan dulu Pak. Depan Pak. Jadi bola liar. Panggil Pak, ngomong Pak. Jalan dulu, Pak. Bentar, Pak. Awas tangannya patah. Pak, tapi tadi ada isu penutupan Al Zaitun nggak Pak Panji? Bapaknya. Ada isu penutupan Al Zaitun nggak Pak Panji? Panji. Apa yang bagus Kenapa Pak? selama ini? Izin Pak pertanyaan dari teman-teman wartawan singkat aja Pak. Alasan selama ini Al Zaitun bungkam apa Pak Panji? Islam Pak. Pak Panji, lihat sini Pak. Makasih. Terima kasih. Kesini lagi katanya kapan Pak? Tadi tim investigasi bentukan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah selesai melakukan pertemuan dengan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun untuk membahas sejumlah hal berkaitan dengan juga kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun belakangan ini. Saya akan menanyakan langsung seperti apa hasilnya dengan Komisi Fatwa MUI Kiai Aminuddin Yaqub, begitu seperti apa jawaban dari Panji Gumilang berkaitan dengan isu-isu yang memang sudah beredar. Apakah nanti akan ada kemungkinan dan juga fatwa yang dikeluarkan? Kita akan tunggu hasilnya dan kita akan langsung tanyakan kepada pihak MUI. Sudah bersama kami saat ini Bapak Aminuddin Yaqub yang merupakan Komisi Fatwa MUI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas waktunya untuk tim Fakta. Hasil pertemuan pada hari ini seperti apa Pak Kiai, dan juga siapa yang kemudian terlibat dalam tim ini sendiri? Ya, pertemuan hari ini terjadi tanpa kehadiran tim dari Majelis Ulama Indonesia Pusat. Karena Panji Gumilang menolak kehadiran tim Majelis Ulama Indonesia Pusat dalam pertemuan ini. Jadi yang bertemu adalah dari unsur tim investigasi tentang masalah Al-Zaitun yang dibentuk oleh Pak Gubernur. Sejak awal kita kan sudah menyampaikan surat kepada Al-Zaitun untuk bisa kita bertabayun atas sejumlah informasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan apa yang terjadi di pesantren Al-Zaitun, juga statement-statement dari Panji Gumilang. Tadi malam tim juga datang ke pesantren Al-Zaitun, itu juga ditolak, hanya diterima satu orang, menyampaikan surat meminta klarifikasi dan penjelasan dari Panji Gumilang tentang sejumlah isu dan persoalan. Alasan penolakannya apa Pak Kiai? Kita tidak tahu. Itu juga yang kemudian terjadi kalau nggak salah di tanggal 5 Juni ya Pak Kiai, sudah bersurat juga ke Panji Gumilang, kemudian ada penolakan di situ. Betul. Ini sudah kesekian kalinya kita ditolak oleh Panji Gumilang untuk meminta klarifikasi dan penjelasan dari Pak Panji. Lantas pertemuan tadi seperti apa Pak Kiai? Mungkin juga bisa digambarkan poin-poin yang turut disoroti oleh pihak MUI, kemudian juga jawaban-jawaban yang diberikan oleh Panji Gumilang sendiri. Seperti sudah kita duga, tidak ada hal yang signifikan yang didapat. Pak Panji selalu berkhilah dan mengeles dari semua persoalan-persoalan yang ditanyakan kepada beliau, bahkan mengalihkan pertanyaan dengan
hal-hal yang lain begitu. Contohnya seperti apa Pak Kiai? Mungkin boleh satu poin aja gitu yang mungkin ditanyakan oleh Ya, pihak dia MUI. mempertanyakan kenapa tim ini namanya tim investigasi gitu kan. Seperti itu. Itu. Nah, kalau dari MUI sendiri pertanyaan-pertanyaannya apa Pak sebenarnya? Kita lebih fokus pada paham keagamaan. Karena MUI wilayahnya, otoritasnya ada di wilayah keagamaan. Karena kan selama ini tersebar viral di media sosial tentang hal-hal yang praktek keagamaan dan paham-paham keagamaan yang dikembangkan oleh Panji Gumilang yang kontroversial. Begitu, mulai dari dulu isu sholat dengan soft yang Berjarak jarang, begitu kemudian ada makmum wanita di depan, di tengah-tengah makmum pria, ada makmum non-muslim hadir dalam sholat Idul Fitri, azan, kemudian menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah bukan kalamullah tapi kalam Rasulullah, dan berbagai banyak informasi yang kita dapat. Itu satu pun tidak terjawab Pak Kiai. Itu pertanyaan kita, bukan pertanyaan tim investigasi. Investigasi lebih kepada arah aspek-aspek legal formal pesantren, arah tentang ketertiban, menjaga supaya tidak terjadi kegaduhan dan sebagainya. Kalau kita fokus kepada persoalan paham keagamaan. Tapi kalau yang dari tim investigasi tadi, pemantauan dari Pak Kiai sendiri, respon Panji sendiri seperti apa? Ya, kita tidak tahu pertemuan itu ya, karena kita tidak hadir di Ada situ. komunikasi mungkin dengan Tapi MUI Jabar? informasinya tidak ada hal-hal yang signifikan yang dijawab oleh Panji Gumilang. Oke, kalau dari pihak MUI sendiri kan hingga saat ini menurut keterangan dari Pak Kiai tadi masih banyak yang belum terjawab begitu, bahkan hal-hal yang diutarakan Panji ini tidak signifikan. Langkah MUI setelah ini apa Pak? Begini, pertama Majelis Ulama Indonesia lewat tim penelitian ini sudah melakukan berbagai langkah. Kita sudah ke Kapolres meminta berbagai informasi. Kita juga sudah bertemu dengan ormas-ormas Islam, menyerap informasi-informasi yang sekitar pesantren Az-Zaitun, ya ormas-ormas Islam yang ada di sekitar pesantren Az-Zaitun. Kita juga sudah menghimpun informasi dari masyarakat, dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, gitu. Juga dari informasi-informasi yang kita dapat dari pengaduan masyarakat, ya tentang itu, dan kita semua sudah kumpulkan data itu, sudah kita verifikasi, ya kita hanya membutuhkan klarifikasi. Tapi andai pun Panji Gumilang ya menolak untuk melakukan klarifikasi dan dialog dengan MUI ya, pusat dan begitu ya? dengan MUI, kita sudah bisa memutuskan sebetulnya, ya. Karena dari video-video yang viral itu jelas itu adalah video beliau, pernyataannya beliau, tidak ada editing dan bukan rekayasa seperti itu. Jadi kita sudah bisa menangkap sebetulnya. Kalau dari pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab ini, apakah mungkin nantinya akan pemanggilan kedua untuk Panji Gumilang? Kita tunggu apakah ada respon dan jawaban. Itu satu. Kedua, kita akan coba sekali lagi ya mengundang dan meminta klarifikasi beliau. Ya. Jika itu tidak, ya saya kira itu sudah cukup karena MUI sudah beberapa kali ya. Maka kita akan membuat laporan dan untuk kita sampaikan kepada pimpinan MUI, lalu pimpinan akan mendelegasikan kepada Komisi Fatwa untuk diambil kesimpulan apakah hal-hal yang dilaporkan ini terdapat penyimpangan, penyesatan, penistaan dan penodaan agama dalam perspektif anggota Komisi Fatwa. Maka nanti akan diputuskan fatwanya. Oke, pemanggilan kedua rencananya akan dilakukan kapan, Pak? Iya, secepatnya. Target kita sih sebetulnya kita harapkan hari Selasa. Target Selasa. Target Berarti kita kurang dari 1 minggu dari sekarang ya? Ya, kita ingin ini bergerak cepat karena pimpinan MUI juga sudah meminta supaya tim segera melaporkan dan bergerak cepat karena ini kalau dibiarkan akan terus menimbulkan kegaduhan-kegaduhan di masyarakat. Itu target pemanggilan dari Panji Gumilang. Tapi kalau misalnya dari MUI sendiri memang sudah tidak ada respon dari Panji Gumilangnya, ini nanti
langkah selanjutnya akan dilakukan kapan? Yang tadi sempat dijelaskan oleh Pak Kiai. Ya, Komisi Fatwa sudah kita komunikasikan dan mereka siap segera menyidangkan dan membahas hasil laporan tim investigasi MUI Pusat. Untuk fatwa yang nantinya ada kemungkinan untuk dikeluarkan Pak Kiai, ini untuk Al Zaitun kah atau spesifik Panji Gumilang? Kita belum bisa ini kan, tapi kita lebih kepada paham keagamaan dari apa yang disampaikan oleh Panji Gumilang. Kalaupun nanti akan ada fatwa yang dikeluarkan, apakah itu juga akan berdampak pada Pondok Pesantren Al Zaitun itu sendiri? Mengingat 2 demo yang kemarin terjadi itu Pak juga menuntut ditutupnya Pondok Pesantren Al Zaitun. Soal itu kita berikan keputusan pada otoritas terkait, Kementerian Agama. Karena Kementerian Agama juga punya catatan-catatan atas izin legal dari pesantren ini. Kementerian Agama juga punya catatan-catatan lain begitu. Yaitu bukan kewenangan kita. Kita lebih fokus kepada paham keagamaan yang disebarkan atau dijalankan oleh Panji Gumilang dan juga di pesantren Al Zaitun. Baik, terima kasih Pak Kiai atas waktu dan juga penjelasannya Pak Aminuddin Yaakob. Desakan masyarakat semakin kuat menuntut Panji Gumilang untuk bersuara dan pemerintah merespon atas isu kontroversial yang bermunculan akhir-akhir ini. 1 hari pasca aksi demonstrasi dilakukan di Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang akhirnya muncul ke permukaan dengan memenuhi panggilan MUI, sekalipun poin pertanyaan dari MUI yang terjawab secara signifikan. MUI pun berencana akan mengeluarkan fatwa jika dalam waktu 4 hari Panji Gumilang tidak memberikan jawaban apapun. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di TV One.